Kenalin, gua Kiki. Selamat malam. Lupa gua tadi barusan. Di sini ada sahabat gua, namanya Siapa? Yudis. Ah, tahu. Kamu ngobrol sama siapa sih? Ya malu lah. Oh, hah? Kita mau bikin podcast. Aku baru bangun nih. Lu belum tidur. Bukan. Oh iya, belum tidur, Iya. benar. Nah, Kan habis kerja tadi. itu ada suara piring. Ya nggak apa-apa. Lagi masak mau gua. Udah mau buat tuh. Nah, di sini gua mau bikin podcast bareng lu nih. Podcastan biar ngisi kegabutan yang sekarang ini. Oh, lu host nih. Enggak, kita host. Kan gue mau ngajak lu, jadi kita jadi host berdua. Oh, featuring. Iya, featuring sih kalau di tulisannya. Berarti tapi ini host lu, podcast lu. Acara gue, iya. Keren anjing. Mantap ya, iya. Jago kan? Bikin acara nih, ntar lagi pandemik ini. Gabut tuh. Iya. Gue ngerinya yang pada denger. Kenapa? Ya denger aja. Kalau kirain nggak tertarik gitu. Nggak tahu tertarik apa enggak, mau urusan nanti. Oh iya, Iya. kan yang penting bikin. Iya. Masa dengerin udah. Gue kan pansos deh. Ini kita lagi pansus. Sama siapa? Sama siapa aja yang mau kita pansusin. Gak enak. Kita sendiri. Nggak serius ini. Kita Oh serius udah mulai mau serius nih. dan serius temenan dulu. Jadul lah makan lu. Kan ikutin Mas Ai. Aja. Parah kan orang dulu. Parah lu ngomongin orang di podcast. Nggak apa-apa. Nggak bisa pansos kalau sama dia. Oh iya, followernya dikit. Ini nggak punya follower ini. Oh iya, gue punya Instagram. Udah, gue bakal mau bahas buat tema sekarang ini tuh. Hidup itu dilihat dengan kedua mata, bukan dengan sepasang kacamata kuda. Itu yang Emang lu bakal udah pakai kacamata kuda? ya itu prinsip sih. Maksudnya ya kayak apa sih, siasat ya? Bukan siasat sih. Apa sih namanya, perumpamaan. Iya. Gila. Jadi anak lu. Kan tadi lu bilang Enggak lu. lu di rumah aja jadi anak ini lu. Indigo. Cecetan tuh. Serem ya? Ah, tai. Udah. Jorok banget nih gitu ya. Hah? Enggak. Kok jorok sih? Jadi gua membahas ini tuh lebih kayak ke prinsip, sama lebih kayak sekitar juga sih. Dengan lu menilai suatu masalah tuh atau suatu kejadian itu nggak cuma dari lu sendiri, lu harus bandingin juga sekitar, lu cari semua solusinya kenapa bisa begitu, apa bisa begini. jadi ini masalah tuh nggak berasa wah lu ini salah nih, nggak kayak gini, harusnya ini menurut gue pribadi kayak gini. Nggak, maksudnya nggak kayak dilihat atau dipertimbangkan dari apa, pertimbangan yang lain. Enggak objektif lah ya. Iya, Harusnya objektif atau subjektif sih? objektif dong, Objektif ya. subjektifnya nggak baik. Enggak dong subjektif. Kita tuh ngeliat dari Dari apa? Kita yang Subjektif. ngeliat dari semua aspeknya gitu. Oh, Coba cari objektif Oh, atau oke. subjektif itu apa? coba gue kita cari ya biar lebih konkret. Subjektif Artinya. dan artinya Oh, ari-ari. subjektif living. Ya jangan itu maksud Oh, pengertiannya translate dong. ya. Itu ditranslate. Oh, salah gua, subjektif arinya bukan artinya. Kalau Nora lu kan tinggal dipencet bawahnya tadi. Iya, maaf, salah gua. Parah nih. Nah, ini udah ada nih. Subjektif adalah lebih kepada keadaan di mana seorang berpikiran relatif, hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera orang. Nah, itu dari cuma berarti ngikutin nafsu berarti ya. Tuh, Tidak sedangkan secara objektif rasional. sikapnya lebih pasti. Bisa digini ke sana. Oh benar objektif benar gue. Tapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi yang didukung dengan fakta, data, Ah, sikap
objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masa. Bener gue objektif. Ya, iya, jadi kan nggak boleh nilai dengan subjektif kan. Iya kan, karena memang berdasarkan fakta, Iya, tapi masih mungkin kan ada asumsi. ya pasti asumsi kan nggak bisa dipungkiri kan. Iya. Lo kenapa nih tiba-tiba mikirkan ngobrol ini nih? Yang pertama udah pasti gue gabut. Wah. Maksudnya nggak ada kerjaan lagi, maksudnya lebih kayak apa sih namanya, ya mengisi aktivitas yang Waktu lebih luang. iya, waktu luang dengan aktivitas yang lebih baik lah, produktif gitu loh. Soalnya kalau nggak kayak gini juga sih ya nggak apa-apa juga, cuma pengen aja gitu loh biar kayak orang-orang. Oh, lu biar ada orang-orang, biar ada ini aja ya. Kerjaan aja ya. Iya, kerjaan Iya, yang iya. dicari-cari, Iya, bukan iya. kerjaan yang nyari kita. Kenapa nggak bikin usaha? Boleh sih usaha, cuma ini sampingan aja ini. Kan gue nggak bilang ini jadi kerja utama, sampingan. Tinggal siap sih. Dalam gua Satu. satunya nggak tahu di mana. Oh, ini satunya di sini. Nah, Terus kenapa nih lu bangun tema itu tuh? bangun tema ini Apakah lu ngeliat sesuatu, ngeliat dari perilaku orang? dari perilaku orang, iya. Dari perilaku orang juga iya, dari peristiwa-peristiwa sekarang juga iya. Ya, yang sehari-hari gue lihat lah pokoknya. Ini bilang kita kayak bilang mak ini. Ini podcast apa bukan sih? Enggak ngerekam ini, Oh iya benar. kan lagi direkam. Oh iya. Masuk YouTube. Oh iya benar. Alasan Terkenal nggak sih nih? enggak. Enggak, kalau nggak ada yang promosiin kita nggak promosiin, nggak masuk pasar yang dapat nggak dapat duit, nggak dapat tender. Bingung gue lu ngomong. Nggak dapat duit, nggak dapat tender. Biasa lu udah gitu, kita mau ngomong apa sih tadi? Kacamata kuda. Iya, kacamata kuda diibaratkan itu hanya tertuju pada satu doang, satu tok, Satu arah. satu arah, Pandangan lu. tertuju pada suatu objek doang. Oh. Iya. Enggak, namanya apa namanya, enggak luas gitu loh, kayak mata kita bisa lihat mana-mana gitu. Saya kayak disekap lah gitu. Nah, di situ tuh yang gue tangkap itu tuh, kalau dari definisinya sendiri, kacamata kuda itu kan dilihat satu arah, jadi menilai satu arah. Cuma hanya saya memperhatikan objeknya itu tuh tanpa mempertimbangkan objek-objek yang di sekitar. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Baik ya mungkin lu dalam menggapai suatu cita-cita lah, atau misalkan tujuan yang istilah baik buat lu, is okay. Tuh bagus karena lu bisa lebih fokus. Cuma dalam menyelesaikan masalah hanya tertuju pada satu objek, maksudnya istilah satu masalah gitu, nggak dicari akar-akarnya. Tuh kalau menurut gua kurang banget malah. Ada contoh? Misalkan contohnya, lu mau lingkup sosial aja apa lingkup apa nih? Terlalu contoh aja. Contoh misalkan seorang anak nggak belajar atau nggak ngerjain tugas-tugas sekolahnya, orang tua itu menjudge, wah kamu nggak belajar nih, nggak main dulu apa gimana tanpa mengetahui kenapa anak itu nggak ngerjain tugas sekolahnya atau gimana. Tuh, misalkan dalam lingkungan pertemanan,
wah nih anaknya gini nih, apa namanya, nggak enak lah pokoknya, atau misalkan ngeselin gini-gini. Nah, dia nggak, yang satu orang nilaiin tuh nggak nanya misalkan ini orang kenapa, maksudnya gitu loh, kayak asal usulnya kenapa nih anak bisa begini. sekedar stereotip aja ya. Sekarang iya langsung tembak aja. Menurut gua itu tuh nggak adil. Oke lah, misalkan penilaian dari first impression ya, banyak orang kan menggunakan first impression itu buat menilai seseorang kan, istilahnya. Nah, itu tuh menurut gua nggak bisa sih diterapin kayak gitu sih. Ya mungkin di beberapa kalangan orang masih pakai metode kayak gitu ya. Cuma kalau buat hubungan yang berkesinambungan tuh nggak bisa diterapin kayak gitu. Berarti kan lu ngomongin kayak gini berpengaruh sama zaman juga dong. Betul, Ya zaman kan? juga perkembangan teknologi, kemajuan Mungkin peradaban. cara-cara tua kita atau orang tua mereka itu kayak eh, kayak masih nganut cara yang mereka diajarkan sama orang tuanya mereka, Iya, ya enggak sih? betul. Ya kan, sedangkan kita udah hidup di zaman yang lebih mudah berkomunikasi segala macam yang mempengaruhi hal itu. Ya kan, mungkin ada juga yang memang malas ngerjain tugas atau memang mungkin eh, sebenarnya di belakang mereka ngerjain tugas tapi nggak kelihatan aja ngerjain tugas sama orang tuanya, tahu orang tuanya cuma bisa ngajar. Iya, wah ini main mulu nih, apa namanya, nongkrong main HP mulu. Berarti kan sekarang eh, orang tua itu harus berubah, ya nggak sih? Betul. Pola pikirnya Mm. kayak ngelihat zaman ini udah berubah, kenapa sih anak-anak gua kelihatannya kayak malas gini gini gini. Harusnya sih mereka kalau misalnya kayak gitu menurut gua ya eh, lebih bisa merangkul sih. Gua dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang, Iya, menyesuaikan kayak lah ya. menyesuaikannya ya seperti kayak lo ajak ngobrol anak lo lebih Lebih apa intens. lebih intens, nggak usah lebih intens, jadi kayak teman Teman dekat lu eh, gitu, teman dekat lu atau gimana. Terus eh, komunikasi lu kan lebih gampang nih, lu bisa apa segala iya, macam ya kan. kemajuan teknologi sekarang Mungkin mempermudah. lu bisa intens lebih ngobrol di WhatsApp, kirim-kirim hal-hal lucu sama anak lu, ya kan ini. Jadi anak kayak anak-anak sekarang juga bisa mempergunakan teknologi ini juga dengan baik dengan berhubungan sama orang tuanya mereka ya. Iya. Anaknya juga bisa balikin jokesnya orang tua lu ya nggak sih. Asik aja gitu, oh bapak gue ngirimin ini nih anjing, Iya, yang jadi lucu-lucu. lucu, gue kirimin balik kayak ini nih Iya, gitu. jadi ada hubungan timbal baliknya. Iya, sebenarnya dari jokes Dari situ juga meningkatkan rasa, istilahnya rasa kasih sayang kayak orang tua ke anaknya lebih gitu loh, respect juga ada. Jadi apa ya, lebih lebih kayak gak ada gap kayak dari anak ke orang tua gitu deh, udah kayak teman tapi tetap kodratnya orang tua dan anak, nggak bisa dipungkiri bro. benar. Lu udah mabuk ya? Oh, Besar, kurang tidur. lo berarti tidur tidur kan? Bentar ya, belum pengen. Udah berapa menit sini kita bikin podcast? Baru 14 menit. Mungkin kan ya. Lalu Mungkin aja nih bikin podcast dan ada yang denger juga belum tentu. kan belum di share pak, belum dipublish, jadi belum tahu. Oh iya, baru di record Iya. wah. Yang dengerin kan baru kita, tadi teman-teman kita, kru kita, Gitu. sama mak gua lagi sahur. Oh gitu. Baru. Malu lagi ganti puasa. Enggak, udah lunas. Hah? Sotoy lu. Oh kira ya. Yang puasa sama gua. Lu kapan gantinya? Oh iya. Gimana ke bapak gue lah. Bahaya itu. Terus itulah jelas salah satu contohnya lah, misalnya dalam aspek
keluarga, ya aspek lingkungan, sosial masyarakat, dari pergaulan, dari macam-macam kebijakan pemerintah. Langsung bisa pemerintah dulu lah. Kenapa terlalu berat? Kejauhan anjing. Ya udah, Kita ngomongin inner circle dulu masih deh. ngomongin orang tua sama anak. Ya udah, inner circle dulu aja kalau Udah enggak. ngomongin masalah orang tua mengklaim bahwa menjudge anaknya bahwa seperti ini seperti itu tanpa adanya observasi lah gitu. Iya. Sih nggak usah jauh-jauh ke pemerintah, ntar gue di penjara Ya kan tadi tebus. kalau salah gitu Ya kan tebus aja kalau punya duit. Ya kan dikumpulin. Ngumpulin juga baru kelar di penjara gue. Ya udah. Ya Tapi kan udah udah ada tiket baik. ngumpulin duit ya. Iya. Keluar penjara punya duit. Udah usaha. Ya kagak ditebus pak. Ya lu keluar nggak dapet duit. Enggak kan tadi gue bilang udah kelar penjara. Ya ngapain dikumpulin? Ya Kan udah keluar. sama aja dong, nggak ditikat anjing. Ya enggak, karena masa bakti lu di penjara sebentar, berarti itu nggak lama. Tapi Ya kan katanya lu udah keluar cepet. Oh iya, gitu. bener. Iya, deadline-nya kecepetan. Ya kalau inner circle gimana? Lingkungan kita sendiri lah. Lalu deh yang bahas dulu deh. Kenapa? Ini biar bisa gua telaah. No, baru itu terlintas di pikiran gue. Udah ngomong. Gimana dinner circle menurut lu? Inner circle ya lingkungan kita, lingkungan lu, lingkungan gua. Kenapa? Bukan ngebaca sih, menanggapi sikap statement orang-orang atau warga di lingkungan kita terhadap lingkungan kita. Contoh masalah keamanan, masalah kebersihan ya. Bukan kebersihan, lebih kayak ke apa sih, mengutat sampah gitu, atau misalkan di lingkungan kita tuh apa sih namanya, ya kayak nggak diperhatiin, entah tembok banyak dicoret-coret. Padahal itu masih masuk lingkungan desa buat sarana umum kita, akses jalan kayak misalkan di jembatan jalur 1, atau misalkan banyak tanaman liar yang apa namanya, yang tumbuh lebat, nggak keurus, entah walaupun itu tanah siapa, cuma kan ya seenggaknya kan dirapiin lah, apa nggak dibiarkan gitu aja. Ya kan gue jarang di rumah nih ya. Ya seenggaknya, aduh maksudnya ya kan jarang-jarangnya kan. Gue mau nanya belum lama. Mau nanya maksudnya di daerah kita ada sosialisasi nggak sih masalah buka gimana masalah keamanan yang gue dengar kan habis jambretan karena dibegal di dalam komplek kita sendiri. Ya enggak sih, maksudnya kayak gitu ada nggak sih perkembangannya kan ya, maksud gue nggak cuman kayak awarenessnya mereka, oh ini ya ini nih cuma kayak sebagai opini doang. Iya, nggak dijalan, nggak diimplementasikan sama mereka gitu, cuman sekedar warga tahu gini. Jadi dari pemimpinnya itu kayak RT-nya itu adakah sosialisasi atau mungkin proposal lah ke warga-warga untuk meningkatkan keamanan atau kebersihannya dijalani lebih bagus lagi atau kayak gitu ada nggak gitu? Yang kalau itu mungkin aja kan biasanya kan ada beberapa daerah yang warganya memang kesadarannya kurang atau memang bukan karena kesadarannya kurang sih, ada juga yang daerahnya mungkin kompleknya isinya orang sibuk semua,
Ya Iya. kan? Nunggu cuman dari pengelola atau pihak yang terkait yang menjalankan lah, ya kan, memberikan memberikan penyuluhan kayak gitu-gitu, proposal untuk keluarganya nih, kita ada kejadian seperti ini, harusnya seperti ini, gini, terus rapatlah sama warga kayak gitu. Ada nggak? Udah lama nggak ada. Berhenti Ya berhenti. vakum. Wah, Dibilang vakumnya kayak vakum tapi nggak ada kejelasannya gitu. RT-nya masih kuliah kali, Nggak tahu. RT-nya ngejar semester pendek kali. UM UM ujian mandiri semester pendek. sama kampus lo. Iya, enak kan bisa dengan duit. Benar. Nggak ada, rapat terakhir itu tuh udah lama banget. Terus kayak buat sekarang tuh nggak ada namanya penyuluhan gitu apa-apa, nggak ada. Ya warga-warga pun juga yang gue lihat ya, gue amatin sih bukan gue lihat dong, kayak cuma didengar doang, nggak dijalanin. Ya oke lah, misalkan dari semua semua ide atau masukan istilahnya ditampung dulu apa gimana kan, misalnya mungkin terlalu banyak apa gimana dipikir dulu, misalnya bakal diinin dalam waktu tertentu diselesaikan. Cuma tuh nggak ada apa namanya implementasinya kayak lu bilang. Bakal kayak gini ya, cuma yang dibahasnya cuma ujung-ujungnya dulu. Cuma dirangkum gak dikumpulin tugasnya. Iya Nggak ya, dapet nilai ke guru. ya makanya jadi tuh kalau kalau yang sekarang ini tuh apalagi masa-masa pandemi gini ya, ya benar-benar ya udah kayak udah benar-benar nggak ada kegiatan lagi, entah rapat apa-apa walaupun bisa dibatasin kan gitu ya. Cuma dari sebelum jauh-jauh sebelum pandemi itu ya udah nggak ada, udah hampir 2 tahun. Sosialisasi misalnya masalah keamanan cuma dua orang istilahnya kan, kalau kita pikir sendiri dua itu masih kurang kan. Nalarnya komplek itu kan adanya keamanan atau security itu 24 jam kan. Nggak cukup dengan 2 orang tok. Terus dibahasnya Sundut tuh. iya panas iya bahasa cuma maksudnya ada nggak yang mau maksudnya nambahin istilah mau bayarin kalau ini mah bisa gini-gini, itu kan nggak menyelesaikan masalah kan. Kecuali lu di situ ngejabarin ini sebenarnya security kurang baru 2, ini masih kurang dalam misalnya menjalankan apa keamanan di komplek. Kalau bisa misalkan kita bantu iuran lagi apa gimana, itu kan juga buat kepentingan bersama ya. Maksudnya nggak cuma orang-orang yang apa sih namanya, yang istilahnya yang nggak terlalu berbaur lah sama warga-warga yang lain apa gimana istilahnya, ya orang sibuk lah katakanlah gitu. Itu kan juga buat dinikmatin bersama. Atau gue paling benci sama segmen gini, gue nggak butuh kayak nggak butuh lo keamanan gini apa istilah, gue juga nggak butuh kayak bayar iuran sampah atau apa. Gue biasanya buang sampah sendiri atau sampah gue dibakar, atau misalkan gue masih bisa jaga keamanan rumah gue kok gini. Kalau menurut gue sih itu egois sih. Kenapa? Karena lu tinggal di mana, kita ini tuh sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan. Namanya juga udah masuk RT, rukun tetangga, ya lu harus rukun sama tetangga lu. Nah si RT-nya ini juga harus ya transparan, ya bilang aja kalau kurang gimana nih enaknya, istilahnya rapatin dirembukin. Kita butuh tenaga keamanan misalkan berapa orang lagi, dengan budget istilahnya dia udah hitung-hitung budgetnya sekian, sedangkan dengan pengeluaran kita nih tiap bulan buat kas misalkan sekian, apakah apa namanya bisa kita tambahin lagi gitu apa sekian sekian lah pokoknya. Alarm Berisik nanti gue dismiss aja padahal nggak tahu apa siapa nih.
berisik matiin aja, itu gimana matiin, matiin. Aduh, ganggu nih apa ini. waduh kepotong tuh Kepotong, bingung waduh tuh ngomong apa barusan. lupa nih udah keburu tutup nih podcastnya nih. Oh enggak ini karena ya apa namanya transparansinya RT-nya kurang kan. Iya, iya, gua sih pengennya biar lebih sinergi ya. Kalau misalkan CRT transparansi ini benar kayak istilah kayak punya punya jal punya punya istilah punya jalannya deh, kayak misalkan gue bakal bakal mau nambahin personil misalkan, nambahin personil. Nah, menurut kalian gimana nih gue ngasih ngasih budget buat personil ini sekian, gimana menurut kalian gitu kan? Itu nggak ada pembahasannya. Saya nggak kayak nggak ada jalan, nggak ada penyelesaian lah, cuma bilang udah emang cuma ada segini, emang pada mau bayarin gitu gitu. Nah kan itu menurut gue bukan penyelesaian kan. Jadi dia kayak kayak berusaha buat nyelesain masalah sendiri, nggak, maksudnya nggak dilibatkan. Sedangkan kan yang gue tahu RT aja kan juga dipilih dari rakyat, maksudnya dari warga-warga. Otomatis kan kayak tiap permasalahan itu ya, kalau misalkan dia nggak bisa diemban sendiri, ya bisa lah istilahnya dikeluarin kan ke ke apa warga-warga apa gimana gitu loh, terbuka aja. Terus kayak masalah sampah juga kadang yang jadwalnya seminggu 3 kali itu nggak sesuai, atau misalkan mungkin dari pihak yang ingin sampahnya itu tuh datangnya ngaret atau gimana, yang harusnya kan di mana sampah itu paling banter siang lah. Kadang bisa sore banget. Sore maksudnya jam 4 jam 5 apa-apa, kadang nggak diambil ambil, ngaret. Itu kan tanda tanya nih, kenapa nggak di apa namanya, nggak di nggak ditindak gitu. Bagaimana apa, entah entah dari dari nilai sampahnya lah yang bermasalah, bagian pihak ini yang kebersihan yang bermasalah, atau mungkin ya miskoordinasi lah gitu, bagaimana tuh nggak ngerti. Berarti kalau gue dengar dari kata-kata lu sih lu menjelaskan kalau menurut gue ya kesalahan berarti ada di ini juga dong Warga ada bukan enggak dari sih tempat sampah juga enggak sama. masalah itu kan ada faktornya kan ada Iya. pengaruhnya kan begitu kan yang lo bilang tadi kan ya, artinya kurang transparansi ya kayak gimana sekarang berarti kan warga gimana kan kita di sekolah nggak ada yang ngatur juga Iya sih. nggak ada yang ngatur juga maksudnya kayak gitu anak-anak juga bakal bertindak bebas kalau maunya kayak gini belajarnya keluarga kalau nggak ada yang nindak duluan bikin sebuah gerakan gitu harus kayak gini ya nggak bakal jalan dan yang bisa matahin statement-statement yang kayak orang-orang yang gue nggak butuh keamanan nggak butuh ini gue bisa sendiri kayak gini sebenarnya kan uh, yang tidak disadarin kan sebenarnya bisa merugikan dia juga dong enggak sih Secara nggak langsung. secara nggak langsung gitu ya kan apalagi benar-benar nggak ada keamanan sama sekali gitu loh bukan dia doang yang rugi dong Iya, ya, yang lain juga dong terus masalah sampah dia bisa bakar gitu emang kalau dibakar nggak bikin orang keganggu asapnya ya kan juga masalah juga polusi dong iya, polusi udara. bisa mematakan cuma satu ada kebijakan yang jelas ngasih kebijakan yang jelas tertera ya kan tujuannya apa terus ada hasil dari tujuannya itu ya kan jelas kita kita bikin pengamanan seperti ini ya kalau misalkan dia nggak mau ikut juga ya udah nggak apa bisa bayar ya kan jadi kan kita masih punya warga yang lain ya kan kalau misalkan ya mungkin di komplek-komplek besar aja juga masih ada yang
maling atau apa ya. Iya. Kalau misalkan Namanya apa sih? ini namanya apa sih ya kan, kalau misalkan tiba-tiba dia yang kemalingan ya bukan urusan kita juga. Dia Iya, nggak karena mau, dia nggak ikut iuran, nggak tapi mau ya. komplain. Iya kan, kalau yang lain ternyata tuh ini giliran ini Hmm. dan ini dilayani, mungkin bisa mematahkan atau gimana. Sebenarnya Hmm. kebijakannya nggak ada gitu, Iya. nggak ada yang gerakin eh, kebijakannya itu untuk menyelesaikan masalahnya Iya. gitu loh. Kalau nggak ada yang gerakin ya ya udah warga berjalan masing-masing. Hmm. Ya nggak sih, Iya. ini sih permasalahan cuma nggak ada yang gerakin. Dan yang harus gerakin itu siapa gitu loh, yang harusnya berkenan untuk lebih wajib untuk permasalahan-permasalahan di lingkungan itu siapa gitu Iya. loh. Kalau warga warga cuma masukin pendapat aja terus nggak ada geraknya juga nggak, Ya salah percuma juga, percuma percuma. juga ya nggak sih. Bisa. Nggak bisa dari warga juga kan, yang Iya. berkenan itu semuanya kan ada di situ. Kita punya pemimpin ya Hmm. nggak, kita harus makin pemimpinnya di Iya. sekitar situ ya. Itu harus semuanya juga harus ini sih, kalau misalnya ini ya harus Bersinergi. punya apa sih namanya, kayak Landasan. kesadarannya Oh, masing-masing. Kayak misalkan kesadaran. harus ada yang menegur kayak gitu, Hmm. menegur gini, ada yang kenapa nih kok nggak bisa kayak gini, kenapa kita nggak bisa cari jalan tengahnya untuk mewujudkan kayak gini kan. Mungkin nggak cuman kita yang rasain kecemasan itu, eh, keluhan yang sampah keamanan gitu itu nggak cuma kita, mungkin warga yang Iya. ada dong. Ya udah pasti lah, itu kan cuman impactnya kan ada semua. cuman kan ada warga yang nggak, Yang udah bodo amat lah ya gitu. Yang penting kita pasti bodoh, diangkut. bukan bodoh amat, mungkin ada yang Cuek kali ya gitu ya. cuek ya, Bukan bodo amat, cuek. gue nggak bisa ngomongnya atau gimana, Atau ya kayak udahlah, udah pasti nanti diambil, apa, cuma emang lagi ini kali, lagi kayak orangnya terlalu ngaret. terlalu banyak mikirin kalau gue ngomong apa gue didengerin gitu. Ya lebih ke safe zone. Iya, ini nyari zona amannya aja. Kadang gue gitu, gue pengen ngerangkul orang-orang yang kayak gitu tuh buat apa ya, kelar. Kok kelar sih, setengah jam doang, tambah lagi apa, Saya coba lihat itu ke record nggak? kerikor kerikor setengah jam tapi